Ayat hari ini adalah 1 Petrus 1, ayat 1-7. Mari kita baca bersama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Firman dari 1 Petrus yang akan kita baca bersama hari ini adalah kitab yang disebut Surat Pengharapan. Alasan 1 Petrus disebut Surat Pengharapan berkaitan dengan keadaan zaman ketika kitab ini ditulis. Pada waktu itu, penganiayaan dan serangan pemerintah Roma terhadap kekristenan, juga permusuhan dan penghinaan terhadap orang percaya, semakin hari semakin berat. Karena itu, orang-orang Kristen disingkirkan dari masyarakat hanya karena mereka memiliki iman. Bahkan itu adalah zaman ketika mereka tidak dapat bertahan hidup kecuali dengan melarikan diri. Kalau kita melihat ayat 1, kita dapat mengetahui keadaan seperti apa yang dialami para penerima surat ini. Di sana dikatakan, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka harus meninggalkan rumah dan kampung halaman tempat mereka hidup sepanjang hidup mereka, lalu tersebar ke berbagai daerah di Asia. Firman ini sedang memberitahukan keadaan mereka yang harus hidup sebagai pendatang. Hanya dengan membayangkan kata pendatang saja, kita sudah dapat membayangkan kehidupan seperti apa yang dijalani orang-orang Kristen pada waktu itu. Pendatang berarti orang yang meninggalkan rumahnya sendiri dan mengembara dalam waktu yang lama tanpa tempat tujuan yang pasti. Hanya karena percaya kepada Yesus, mereka menjalani hidup sebagai pendatang seperti itu. Mari kita coba membayangkannya. Bayangkan bahwa hanya karena kita percaya kepada Yesus, kita harus meninggalkan rumah, keluarga, tempat kerja, juga harta benda dan dasar kehidupan yang telah kita kumpulkan sepanjang hidup, lalu menjadi pendatang. Dapatkah kita membayangkannya? Itu adalah hal yang begitu menyesakkan dan berat, sampai-sampai kita tidak ingin membayangkannya. Jika ada orang di sekitar kita yang sedang mengalami penderitaan seperti itu, dengan kata-kata seperti apa kita dapat menghibur mereka? Tidak apa-apa, Allah akan menyertai. Aku akan berdoa. Allah akan memulihkan. Allah pasti akan membuatmu kembali. Dapatkah kita menghibur mereka dengan kata-kata seperti itu? Sekarang mari kita tukar posisinya. Anggaplah kitalah yang menghadapi penderitaan seperti itu. Kalau begitu, apakah kata-kata tadi menjadi penghiburan dan pengharapan bagi saudara? Sesungguhnya, keadaan zaman yang dihadapi orang-orang percaya pada waktu itu jauh lebih gelap, sampai-sampai sulit untuk memegang harapan dan pengharapan yang samar sekalipun. Mungkin tidak ada harapan yang terlihat. Sampai kapan harus bertahan? Sampai kapan harus menanggungnya? Mereka mungkin tidak dapat melihat masa depan. Apakah Allah akan memulihkan dan menolong mereka? Hari demi hari, kekejaman Roma semakin menjadi-jadi. Tidak tampak tanda sedikit pun bahwa Roma akan kehilangan kekuatannya. Banyak sekali sesama orang Kristen mati ketika mempertahankan iman mereka. Mereka mati menjadi santapan singa, mati dibakar api, mati dalam pelarian, dan terus demikian. Pertanyaannya, dalam keadaan seperti itu, apa yang masih dapat diharapkan dan pengharapan seperti apa yang masih dapat dipegang? Rasul Petrus menasihati orang-orang percaya yang tersebar dalam keadaan seperti itu melalui bentuk surat. Ini ada dalam ayat 2. Ia berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih. Orang-orang percaya pada waktu itu mengalami penderitaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Akhir dari penderitaan itu sama sekali tidak tampak. Kepada orang-orang percaya seperti itu, Petrus menasihati, saudara adalah orang-orang yang dipilih.
Sebelum dunia dijadikan, Allah telah mengenal saudara lebih dahulu. Melalui Roh Kudus, Ia membuat saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan. Saudara telah disucikan oleh darah Kristus yang mulia. Walaupun sekarang, saudara berada di tengah penderitaan, dan walaupun saudara sedang melewati masa yang begitu berat, sampai tidak tahu kapan penderitaan itu akan berakhir, saudara adalah orang-orang yang dipilih Allah. Petrus sedang menasihati mereka bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Jika kita melihat nasihat Petrus berikutnya, di ayat 3 ia berkata, "Terpujilah Allah." Di tengah kesusahan dan penganiayaan, Petrus menasihati mereka untuk memuji Allah. Alasannya dikatakan pada bagian akhir ayat 3. Ia berkata bahwa kita dapat memuji karena Yesus yang bangkit dari kematian telah menjadi pengharapan yang hidup bagi kita. Petrus tidak menghibur dengan kata-kata yang samar. Ia tidak memberi kata-kata yang menimbulkan harapan kosong atau penyiksaan batin melalui harapan palsu. Petrus sendiri pun sedang hidup sebagai pendatang di tengah penderitaan. Namun ia dapat menghibur orang-orang percaya lain yang juga menjadi pendatang karena mereka memiliki pengharapan yang pasti. Yesus yang bangkit dari kematian, Yesus yang mengalahkan maut dan bangkit, menyertai mereka. Pengharapan kebangkitan itu memegang dan menopang hidup mereka. Karena itulah mereka dapat menghibur orang lain. Bahkan lebih jauh lagi, mereka dapat menasihati, marilah kita memuji Allah. Benar, Petrus memiliki pengharapan kebangkitan. Pengharapan kebangkitan bukanlah harapan samar bahwa pada hari terakhir suatu saat nanti, kita juga akan bangkit. Bagi Petrus, pengharapan kebangkitan bukanlah sesuatu yang membuatnya pasrah begitu saja terhadap penderitaan, penganiayaan, kayusan. Dan then ye plus yang sedang hadapi. Pengharapan itu menjadi kuasa nyata yang membuatnya menang atas kenyataan penderitaan itu. Itulah pengharapan kebangkitan. Sesungguhnya, memegang iman dan memiliki pengharapan di tengah penderitaan bukanlah hal yang mudah. Sebab setiap orang merasa bahwa penderitaan yang dialaminya besar, sangat besar. Apalagi penderitaan yang dihadapi orang percaya pada waktu itu mungkin terasa seperti penderitaan yang tidak terlihat akhirnya. Penderitaan yang sepertinya sama sekali tidak akan berubah. Dalam keadaan seperti itu, memiliki iman dan memiliki pengharapan mungkin terasa hampir mustahil. Namun saudara-saudari, sekalipun demikian, pengharapan kebangkitan memiliki kuasa untuk membuat kita menang atas segala rasa jatuh dan putus asa. Itulah sifat dari kebangkitan. Apa itu kebangkitan? Kebangkitan berarti mengalahkan kematian. Itu berarti mengalahkan kematian dan hidup kembali. Manusia mati lalu hidup kembali adalah sesuatu di luar akal sehat kita. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat kita pahami. Itu bukan pekerjaan manusia. Kebangkitan Yesus memang demikian. Karena itu kebangkitan Yesus menjadi kekuatan dan kuasa yang membuat kita menang bahkan atas kenyataan gelap yang seperti kematian dan atas keadaan yang penuh keputusasaan yang kita hadapi. Kerinduan saya yang sungguh-sungguh adalah di tengah penderitaan dan luka yang sekarang kita hadapi, di tengah kenyataan keputusasaan dan rasa sakit, kita semua tidak tawar hati, melainkan dapat menang atas keadaan itu dengan pengharapan kebangkitan. Kalau orang-orang percaya yang menghadapi penderitaan memiliki kemampuan untuk mengetahui kapan penderitaan itu akan berakhir, rasanya mereka dapat menanggungnya dengan sedikit lebih mudah. Para prajurit yang menjalani wajib militer dapat bertahan sedikit lebih kuat karena mereka tahu hari kapan mereka akan selesai bertugas. Waktu penderitaan pun mungkin seperti itu. Jika ada keyakinan dan iman bahwa penderitaan akan berakhir setelah waktu tentu berlalu, kita akan bertahan dengan cara apapun. Tetapi masalahnya adalah, tentu baik jika penderitaan segera berakhir. Namun seringkali akhir dari penderitaan itu sungguh tidak terlihat. Bahkan mungkin penderitaan itu tidak akan berakhir sampai kita mati. Kita tidak dapat mengetahui waktunya. Jika kita melihat ayat 4, ayat itu mengatakan, apa hasil yang kita peroleh melalui pengharapan kebangkitan? Dikatakan, suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jika penderitaan itu berakhir selama kita hidup di dunia ini, tentu kita sangat bersyukur. Tetapi bisa juga tidak demikian, dan penderitaan itu baru berakhir ketika kita mati. Buah ketekunan yang akan kita terima, yaitu warisan kerajaan Allah, bukan tersimpan di bumi ini, melainkan di kerajaan Allah yang kekal. Jika kita memikirkan keadaan pada masa teks ini sedikit lebih dalam, di tengah penganiayaan Roma yang terus berlangsung, berapa banyak orang yang mempertahankan iman lalu hidupnya berjalan baik menurut ukuran manusia? Mungkin tidak banyak.
Sebagian besar mati sambil mempertahankan iman. Met kersup, guess what? Keep right. Just a little bit ini. Pajer sunarian meron think deket si what kagathing, dan pada sosri musasan. Akan sangat baik jika saya dapat berkata, penderitaan yang kita hadapi sekarang akan segera berakhir. Kuatlah. Tetapi teks ini tidak mengatakan demikian. Ia mengatakan bahwa mungkin kita menerimanya bukan di bumi ini, melainkan setelah kematian. Warisan sejati yang akan kita terima tersimpan di kerajaan Allah. Kenyataan bahwa kita tidak tahu kapan penderitaan akan berakhir, mungkin terasa seperti keputusasaan bagi kita semua. Namun saudara-saudari, bagi kita, ini bisa menjadi waktu yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Waktu yang penuh kesusahan. Tetapi, jika waktu ini dilihat dari sudut pandang Allah yang kekal, itu hanyalah sebentar saja. Hanya sebentar. Ayat 6 berkata demikian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dengan kata lain, karena berbagai pencobaan dan kesusahan, kita berduka cita untuk seketika. Seketika, hanya sebentar. Waktu penderitaan yang kita alami, jika dilihat dalam waktu kekekalan dari sudut pandang Allah, tidak lebih dari sebentar saja. Sebaliknya, kemuliaan yang akan kita nikmati dalam kerajaan Allah adalah kekal. Itu adalah kemuliaan yang kekal. Karena itulah, bahkan di tengah penderitaan, kita dapat sangat bersuka cita dan memuji Allah. Ayat 7 berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Di tengah kesusahan, seperti ujian api yang kita alami untuk waktu yang sebentar, Allah melatih dan memurnikan iman kita. Tetapi iman kita tidak lenyap karena api itu tidak hilang di tengah ujian api itu. Sebaliknya, iman kita menjadi semakin kokoh. Iman itu menjadi semakin kokoh, sehingga ketika Tuhan datang kembali, kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan dengan iman yang lebih besar dan iman yang lebih teruji. Waktu pencobaan yang kita alami ini mungkin sulit ditanggung seperti ujian api. Memang bisa terasa berat, namun di mata Allah itu hanya sebentar. Meskipun sebentar, melalui ujian api itu, Allah semakin menguatkan dan memurnikan iman kita. Melalui hal itu, pada hari terakhir, Ia membuat kita memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan di hadapan Allah. Kemuliaan itu bukanlah sesuatu yang hanya sebentar, melainkan kemuliaan dan sukacita yang berlangsung selama-lamanya. Kerinduan saya yang sungguh-sungguh adalah, kita semua merindukan perjamuan surgawi yang kekal, kemuliaan dan sukacita yang akan kita nikmati bersama Allah dalam kerajaan Allah. Dan kita semua dapat menanggung pencobaan serta kesusahan yang hanya sebentar ini. Penderitaan yang kita hadapi berubah menjadi sukacita dalam sekejap tentu adalah berkat yang sangat baik. Namun berkat yang lebih besar adalah bahwa melalui iman yang dimurnikan di tengah ujian api, kita mempersembahkan kemuliaan kepada Allah. Itulah berkat yang lebih besar. Dan saya percaya itulah warisan surgawi yang tidak akan binasa selama-lamanya. Dengan iman seperti ini, saya supaya sebenarnya doleksin yang dari iman.